Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, saya Tia Damayanti akan memaparkan materi tentang gangguan bipolar. Selanjutnya, pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian dari gangguan bipolar, yang kedua faktor penyebab dari gangguan bipolar, terus yang ketiga ada ciri-ciri dan gejala dari gangguan bipolar, yang keempat jenis-jenis gangguan bipolar, yang kelima ada dampak dari gangguan bipolar, dan yang terakhir ada bagaimana cara menangani dari gangguan bipolar. Nah, yang pertama, gangguan bipolar itu apa sih gitu ya. Nah, di sini menurut The Clean's English Dictionary di halaman 936, jadi bipolar disorder itu atau disebut juga dengan maniak depresif adalah kelainan psikologis yang ditandai dengan perubahan mood dan perasaan yang sangat ekstrim. Nah, sedangkan menurut Aliansi Gangguan Kejiwaan Nasional atau NAMI, bipolar itu adalah gangguan yang ditandai oleh perubahan mood atau suasana perasaan yang parah gitu. Jadi intinya gangguan bipolar itu gangguan di mana kondisi perasaan atau mood si penderitanya itu berubah secara drastis dengan waktu yang cepat. Misalnya dari suasana hati yang sangat gembira, terus bersemangat juga, nah tiba-tiba si seseorang itu menjadi depresi atau menjadi sangat sedih gitu. Disertai dengan kenaikan ataupun penurunan aktivitas dan energi. Selanjutnya, apa saja faktor dari penyebab gangguan bipolar itu? Nah, yang pertama di sini ada faktor genetik. Jadi faktor genetik itu adalah faktor bawaan yang diturunkan sama orang tuanya gitu. Nah, jika salah satu si orang tua pengidap itu memiliki atau mengidap gangguan bipolar, maka si anaknya itu memiliki resiko juga untuk mengidap bipolar sekitar 15-30%. Nah, kalau misalnya dari kedua orang tuanya gitu ya, dua-duanya mengidap bipolar, maka penularannya juga si persentasenya lebih besar gitu, yaitu sekitar 50-75% yang diturunkan kepada anaknya gitu. Nah, yang kedua ada faktor fisiologis atau neurokimia. Jadi jadi kan si otak itu tuh berfungsi untuk mengantarkan rangsang dan dalam proses mengantarkan rangsang itu membutuhkan neurotransmitter gitu. Jadi neurotransmitter itu zat kimia yang ada pada otak yang sangat penting gitu untuk menghantarkan si rangsang. Nah, jadi pada otak itu terdapat 3 zat kimia neurotransmitter tadi, yaitu norepinefrin, serotonin, dan juga dopamin. Nah, kalau pada orang yang normal, si zat kimianya itu normal juga. Nah, kalau pada si penderita bipolar ini, jadi cairan-cairan kimia yang tadi disebutkan itu tuh tidak berfungsi secara seimbang sehingga menyebabkan terjadinya gangguan bipolar pada seseorang gitu. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Yang pertama ada stres, terus yang kedua ada penyalahgunaan zat dan obat-obatan, yang ketiga perubahan musiman. Kalau stres ini jadi cenderung melibatkan perubahan drastis atau tiba-tiba baik atau buruk seperti akan menikah, akan
masuk ke perguruan tinggi, dan juga kehilangan orang yang dicintai atau dipecat dalam pekerjaan. Yang kedua itu penyalahgunaan zat dan obat-obatan. Jadi si penyalahgunaan zat dan obat-obatan itu sebenarnya tidak menyebabkan bipolar, tapi membawa pada sebuah episode dan memperburuk perjalanan penyakit. Obat-obatannya seperti kokain, ekstasi, dan amfetamin yang dapat memicu mania. Sedangkan kalau alkohol dan obat penenang itu dapat memicu episode depresi. Nah, yang ketiga yaitu perubahan musiman. Jadi si mania sama depresinya itu mengikuti pola musiman. Nah, jadi misalnya si episode mania itu lebih sering terjadi selama musimnya panas gitu. Sedangkan kalau depresi itu lebih sering terjadinya selama musim dingin, musim gugur, dan musim semi gitu. Untuk negara yang memiliki 4 musim. Selanjutnya ada ciri-ciri dan gejala gangguan bipolar. Jadi episode mood itu kan ada 3 jenis. Yang pertama mania, hipomania, dan juga depresi. Kalau mania dan hipomania itu ciri-ciri sama gejalanya hampir sama, yaitu terlalu bahagia, gelisah atau tegang. Yang kedua, meningkatnya aktivitas dan energi yang berlebih. Jadi nggak bisa dikontrol gitu si aktivitasnya teh. Terus rasa percaya dirinya itu berlebihan gitu, atau yang disebut juga dengan euforia. Terus penderitanya itu merasa dia teh nggak perlu tidur gitu. Terus bicaranya teh dengan sangat cepat dan kadang sering juga untuk merubah-rubah topik pembicaraan gitu. Terus mudah teralihkan dan juga tidak jarang penderitanya itu membuat keputusan yang tidak dengan berpikir panjang gitu, kayak misalnya belanja gitu, terus melakukan investasi atau hal-hal yang lain tanpa dipikirkan secara panjang gitu. Nah, kalau ciri-ciri dan gejala dari episode depresi itu, yang pertama penderitanya itu kurang konsentrasi dan perhatian, terus juga kurangnya harga diri dan kepercayaan gitu. Jadi ngerasa kalau dirinya itu tidak berharga. Terus juga perasaan bersalah dan tidak berguna. Jadi selalu ngerasa kalau dia teh salah gitu, terus hidupnya teh tidak berguna gitu. Terus juga pesimis akan masa depan yang suram. Terus di episode depresi ini mengarah ke perbuatan bunuh diri atau hal-hal yang membahayakan dirinya, kayak misalnya self harming gitu ya. Terus ya pokoknya hal-hal yang membahayakan diri sendiri atau menyakiti dirinya sendiri gitu. Terus tidurnya juga terganggu, terus juga kurangnya nafsu makan. Nah, jadi gangguan bipolar itu ada beberapa jenis. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama bipolar 1. Nah, bipolar 1 itu muncul si gejalanya teh. Bipolar itu ada beberapa jenisnya gitu. Nah, di sini ada 3 jenis gangguan bipolar. Yang pertama bipolar 1. Bipolar 1 itu muncul gejalanya satu episode manik yang berlangsung minimal 7 hari atau lebih. Di episode manik ini yang muncul bisa juga menjadi sangat parah gitu. Dia teh terlalu bersemangat, terus juga penuh energi gitu. Sehingga si penderitanya itu harus dirawat di rumah sakit. Yang kedua, ada bipolar 2, yaitu mengalami satu episode depresi yang besar yang berlangsung setidaknya 2 minggu. Dan juga penderitanya mengalami satu episode hipomania
yang berlangsung sekitar 4 hari. Yang ketiga ada siklotimia. Jadi siklotimia itu mengalami episode hipomania dan depresi, tapi gejalanya lebih pendek. Selanjutnya ada dampak dari gangguan bipolar. Yang pertama, si penderitanya itu akan melakukan isolasi diri gitu, karena ketidaksukaannya terhadap suatu hal yang ada di sekitarnya. Terus juga masalah hubungan dengan orang lain dapat mengakibatkan si penderitanya juga bisa jadi pengangguran. Terus dampak yang kedua yaitu si penderitanya itu tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi ketidakmampuan dalam mengontrol emosi akan selalu berubah berdasarkan pengalaman dan cara sosialisasinya. Maka dari itu, penderitanya itu harus mampu memotivasi sikap dan perbuatan dengan dibantu adanya perkembangan mentalitas yang positif dari interaksi sosial, supaya si penderitanya itu bisa mengurangi pola pikir yang negatif. Yang ketiga, yaitu ketergantungan obat. Si penderitanya harus mengetahui apakah dia memerlukan pengobatan jangka panjang atau tidak gitu, sesuai dengan pengawasan dokter yang menangani dia. Apabila tidak memiliki gejala yang muncul kembali, sebaiknya si penderitanya itu menghentikan konsumsi obat-obatan supaya tidak ketergantungan sama obat yang selama dia konsumsi gitu. Terus yang terakhir, yang paling parah yaitu percobaan bunuh diri. Dampak yang paling fatal itu percobaan bunuh diri yang ada pada episode depresi. Nah, cara menangani gangguan bipolar itu yang pertama ada, jadi cara menangani gangguan bipolar itu dengan terapi obat-obatan. Yang pertama ini ada, nah di sini ada mood stabilizer atau obat untuk penyeimbang suasana hati. Di antaranya yaitu lithium, divalprox, carbamazepin, dan juga lamotrigin. Jadi kalau menurut penelitian yang dilakukan oleh Collins dan McFarland pada tahun 2008 menyebutkan kalau lithium ini dapat menurunkan resiko percobaan bunuh diri. Sedangkan kalau yang lain itu penggunaannya perlu diperhatikan karena malah dapat meningkatkan resiko bunuh diri. Itu menurut NIMH pada tahun 2012. Nah, yang kedua ada antipsikotik. Jadi antipsikotik itu adalah golongan obat fungsinya untuk mengendalikan dan mengurangi gejala psikosis seperti halusinasi dan delusi. Jadi umumnya si obat antipsikotik ini diresepkan untuk menangani gejala psikosis pada pasien skizofrenia, terus juga depresi berat, bipolar, dan juga gangguan kecemasan. Antipsikotik yang digunakan untuk gangguan bipolar itu yaitu risperidon, olanzapin, terus quetiapin, ziprasidon, aripiprazol, lurasidone, dan asenapin. Nah, itu obat-obat yang diresepkan
untuk mengurangi halusinasi dan delusi kepada gangguan bipolar. Terus selanjutnya ada antidepresan. Jadi si penggunaan antidepresan ini sebagai monoterapi berkaitan dengan peningkatan resiko episode mania pada penderita bipolar gitu. Jadi dia ini membantu untuk mengelola depresi pada gangguan bipolar, tapi juga kadang-kadang dapat memicu manik. Antidepresan yang digunakan untuk gangguan bipolar itu ada fluoxetine, terus juga escitalopram, dan juga sertraline. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Langsung ke kesimpulan. Jadi gangguan bipolar itu merupakan gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim berupa mania dan depresi. Suasana hati penderitanya dapat berganti secara tiba-tiba atau secara drastis, yaitu dari kebahagiaan ke kesedihan atau depresi. Nah, gangguan bipolar ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetika atau bawaan, faktor fisiologis atau neurokimia, dan faktor lingkungan. Gangguan bipolar juga memiliki beberapa jenis episode suasana hati, yaitu mania, hipomania, dan depresi. Cara menanganinya dengan menggunakan terapi obat-obatan seperti mood stabilizer, antipsikotik, dan antidepresan.